Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal SBMPTN Bahasa Indonesia, pertemuan yang keempat. Soal nomor 1. Imbuhan ber yang bermakna mempunyai terdapat pada kalimat A. Adik bersepeda ke sekolah. B. Murid berusaha menyelesaikan tugasnya. C. Saya bermaksud mengunjungi nenek. D. Ibu berbelanja di pasar. E. Petinju itu berkeringat selama bertanding. Kunci jawaban nomor 1 adalah yang C. Kata bersepeda bermakna mengendarai. Kata berusaha maknanya melakukan. Kata bermaksud maknanya mempunyai. Kata berbelanja maknanya melakukan. Kata berkeringat maknanya mengeluarkan. Soal nomor 2. Sungai di daerah perkotaan sudah tidak sehat lagi karena banyak bla 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 oleh limbah dari pabrik. Kebanyakan bla 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 tersebut berupa lapisan minyak dan logam berat. Karena itu, tingkat bla 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 sungai di daerah perkotaan sudah pada ambang batas membahayakan. Bentuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Tercemar, pencemaran, percemaran. B. Dicemari, cemaran, kecemaran. C. Tercemari, pencemar, pencemaran. D. Dicemari, pencemaran, kecemaran. E. Tercemar, pencemar, kecemaran. Kunci jawabannya adalah D. Pembahasannya, kata dicemari maknanya dijadikan kotor. Kata pencemaran maknanya proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan atau pengotoran. Sedangkan kata kecemaran maknanya kekotoran atau terkena kotor. Soal nomor 3. Alokasi anggaran untuk bidang pertanahan dan keamanan tahun ini dirasakan belum memadai bagi Polri untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Alokasi dalam kalimat di atas memiliki makna A. Penyiapan, B. Penjatahan, C. Penyediaan, D. Penetapan, E. Pemulihan. Kunci jawaban nomor 3 adalah B. Pembahasannya, alokasi dalam kalimat tersebut memiliki makna penjatahan. Ini bisa kalian lihat di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Soal nomor 4. Para pedagang itu selalu berusaha mengajak para pembeli untuk mau membeli barang dagangannya. Kata yang tepat untuk melambangkan tindakan pedagang tersebut adalah A. Persepsi, B. Persuasif, C. Provokasi, D. Proaksi, E. Prediksi. Kunci jawabannya adalah yang B. Kata yang tepat untuk melambangkan tindakan pedagang tersebut adalah yang B, karena di sini persuasif berarti bujukan atau ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik dan meyakinkan. Untuk opsi yang A, kata persepsi, itu artinya tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan. Opsi yang C, provokasi, itu artinya perbuatan yang membangkitkan kemarahan atau pancingan atau tantangan. Opsi yang D, proaksi, itu artinya setuju atau tindakan atau gerakan. Opsi yang E, kata prediksi, artinya ramalan atau pikiran. Soal nomor 5. Kesedihan begitu mendalam karena kehilangan kekasihnya. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kesedihan di atas adalah A. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. B. Bagaikan batu hitam bersanding. C. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. D. Berani bilang tak hilang, berani mati tak mati. E. Bagai menegakkan benang basah. Kunci jawaban soal nomor 5 adalah yang C. Pembahasannya, hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua, artinya budi baik tak akan terlupakan selama-lamanya. Bagai batu hitam tak bersanding, artinya tampak lemah lembut, tapi keras hatinya. Air minum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Peribahasa ini mengungkapkan tentang kesedihan seseorang. Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati. Artinya, barang siapa yang berani berusaha sungguh-sungguh, akhirnya akan sukses. Bagaikan menegakkan benang basah, artinya pekerjaan yang mustahil. Soal nomor 6. Proses pembangunan tidak saja menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan banyak masalah baru. Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa A. Personifikasi, B. Metafora, C. Hiperbola, D. Metonimia, E. Ironi. Kunci jawaban soal nomor 6 adalah yang E. Pembahasannya, pajas personifikasi yaitu pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia, seperti bentuk pengumpamaan alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia. Pajas metafora yaitu pemakaian kata
atau bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, tulang punggung. Contohnya, pemuda merupakan tulang punggung negara. Majas hiperbola yaitu ucapan, ungkapan, pernyataan kiasan yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan untuk memperoleh efek tertentu. Majas metonimia yaitu majas yang menggunakan nama ciri atau nama hal sebagai penggantinya. Contoh, olahragawan itu hanya mendapatkan perunggu. Majas ironi yaitu majas yang berupa sindiran. Jadi, berdasarkan makna tiap-tiap majas tersebut, pernyataan dalam soal menggunakan majas ironi. Soal nomor 7. Kata ulang yang mengandung arti menyangatkan terdapat pada kalimat A. Ayah bekerja segiat-giatnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. B. Ibu Hasan mondar-mandir mencari anaknya yang terlambat pulang dari sekolah. C. Mereka menggeleng-gelengkan kepalanya karena jengkel sekali. D. Ia berpukul-pukulan dengan si Dul. E. Para undangan bersalam-salaman, kemudian pulang. Kunci jawaban soal nomor 7 adalah yang A. Pembahasannya, kata ulang segiat-giatnya maknanya menjadi sangat giat. Kata ulang mondar-mandir maknanya kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Kata ulang menggeleng-gelengkan bermakna kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Kata ulang berpukul-pukulan maknanya saling. Kata ulang bersalam-salaman bermakna saling. Soal nomor 8. Kami tengah menantikan angin baik untuk melancarkan aksi menantang mereka. Kata angin dalam kalimat di atas adalah A. Cuaca, B. Keadaan, C. Suasana, D. Kabar, E. Kesempatan. Kunci jawabannya adalah yang E. Pembahasannya di sini kata angin dalam kalimat di atas bermakna konotasi. Makna konotasi yaitu makna yang bukan sebenarnya. Jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Maka kata angin di sini bermakna kesempatan. Soal nomor 9. Kata hijau yang mengandung makna idiomatik terdapat pada kalimat A. Tembok kamarku sekarang berwarna hijau. B. Matanya langsung hijau melihat tumpukan uang tergeletak di meja. C. Daun-daun teh yang hijau menyegarkan mata yang melihatnya. D. Jangan dipetik jambu itu karena buahnya masih hijau. E. Ia menginap di Hotel Lembah Hijau yang terletak di daerah Cipanas. Kunci jawaban soal nomor 9 adalah yang B. Makna idiomatik adalah makna yang tidak sebenarnya atau kiasan.
Sehingga pada soal tersebut terdapat pada kalimat yang B. Matanya langsung hijau melihat tumpukan uang tergeletak di atas meja. Soal nomor 10. Semua ungkapan berikut ini mengandung makna idiomatis, kecuali A. Kepala dingin, B. Bertangan dingin, C. Berhati dingin, D. Berdarah dingin, E. Terasa dingin. Kunci jawabannya adalah yang E. Pembahasannya, idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna umumnya, atau disebut juga dengan makna konotasi. Dari pilihan-pilihan kata yang ada, opsi E yang bermakna denotasi. Makna denotasi yaitu makna yang sebenarnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal-soal SBMPTN pertemuan yang keempat. Semoga kalian paham dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.